Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Mafera. Saya merupakan salah satu mahasiswi di STIKes Setsa Saintika Padang dengan program studi Manajemen Informasi Kesehatan atau Medical Record. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang integumentary system atau sistem integumen pada tubuh manusia. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini seringkali merupakan bagian sistem organ yang terbesar yang mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar keringat, dan produknya yaitu keringat atau lendir. Integumen membentuk lapisan terluar dari tubuh. Kulit manusia terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis. Epidermis terdiri atas lapisan epitel pipi berlapos. Unsur utamanya adalah sel-sel tandu atau keratinosit. Lapisan kedua, yaitu di bawah epidermis, disebut dengan dermis. Dermis terdiri atas stratum papilar dan stratum reticularis. Dan yang terakhir adalah jaringan subkutaneus atau lapisan hipodermis, yaitu mengandung sejumlah sel lemak. Nah, ini merupakan struktur atau anatomi dari epidermis sebagai lapisan utama dari kulit. Epidermis merupakan bagian kulit terluar yang agak tipis, terdiri dari jaringan epitel, merupakan epitel berlapis. Gepeng terdiri dari 5 lapisan, yaitu stratum basalis atau stratum germinativum, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum. Nah, adapun yang dimaksud dengan stratum basalis yaitu stratum yang terdiri atas satu lapis sel kolumner terletak di atas membran basalis, selalu mengadakan mitosis. Sel-sel hasil mitosis didorong ke atas menjadi lapisan sel di atas stratum basalis. Yang kedua adalah stratum spinosum, yaitu terdiri atas beberapa lapis sel. Di bawah mikroskop terlihat memiliki tonjolan dan saling melekat antara satu sama lain. Yang ketiga, diskus Merkel untuk rasa raba terletak dalam stratum spinosum. Jadi reaksi untuk rasa raba itu terletak pada stratum spinosum, yaitu di lapisan epidermis. Stratum granulosum yaitu terdiri atas beberapa lapis sel yang sudah memipih, menunjukkan tanda-tanda kematian sel, mengandung keratohyalin yang merupakan cikal bakal keratin atau zat tandu. Stratum lucidum terdiri dari beberapa lapis sel yang mati dan jernih, tembus cahaya karena mengandung eledin, hanya terdapat pada kulit yang tebal seperti pada telapak tangan dan telapak kaki. Stratum corneum terdiri dari puluhan sel yang mati, berbentuk pipih dan penuh dengan keratin, membentuk lapisan kedap air, selalu luluh dan digantikan oleh lapisan di bawahnya. Lapisan kedua pada kulit yaitu lapisan dermis. Nah, dermis terletak di bawah epidermis dan terdiri dari jaringan ikat, mengandung serat-serat elastis dan kolagen, terdapat ujung-ujung saraf atau reseptor pembuluh limfa, kelenjar dan folikel rambut, serta terdiri dari lapisan papiler dan lapisan retikuler. Jadi dermis ini dibagi lagi menjadi 2 lapisan, yaitu lapisan papiler merupakan bagian atas dermis yang mengandung papiladermis. Di lapisan inilah terdapat pembuluh darah kapiler dan corpus Meissner sebagai reseptor raba. Lapisan kedua pada dermis disebut dengan lapisan retikuler, mengandung folikel rambut, kelenjar keringat, dan korpus Pacini atau reseptor tekanan.
Nah, lapisan terakhir pada kulit yaitu hipodermis atau sering juga disebut dengan jaringan subkutaneus. Hipodermis adalah salah satu lapisan dari beberapa lapisan yang terdapat pada kulit. Hipodermis ini merupakan kulit lemak atau jaringan ikat yang merupakan rumah dari kelenjar keringat dan lemak, dan juga sel-sel kolagen. Lapisan hipodermis ini juga dikenal sebagai jaringan subkutis atau subkutan. Nah, jadi itulah lapisan-lapisan dari kulit. Selanjutnya, kenapa sih warna kulit kita itu berbeda-beda? Warna kulit kita berbeda-beda tergantung dari 3 faktor yang saling berinteraksi. Antaranya adalah kapiler darah, pigmen karoten, dan pigmen melanin. Nah, ketiga faktor tersebutlah yang menyebabkan mengapa kulit antara satu sama lain berbeda. Sistem integumen selanjutnya adalah rambut. Rambut terdiri dari batang rambut dan akar rambut. Sedangkan batang rambut adalah lapisan terluarnya mengandung keratin. Akar rambut yaitu tertanam di dalam kulit. Di sekelilingnya terdapat folikel rambut. Ujung folikel membentuk papila akar rambut. Papila akar rambut tersebut diselimuti lagi oleh satu lapisan sel germinal dan terdapat ujung dendrit yang melingkar-lingkar sebagai reseptor raba. Perbedaan warna rambut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu tergantung pada pigmen melanin yang dikandung. Yang kedua, melanin terbentuk oleh melanosit yang terdapat pada lapisan germinal folikel dengan bantuan enzim tirosinase. Sistem integumen yang ketiga adalah kuku. Kuku merupakan epidermis berbentuk zat tandu yang terdapat pada ujung-ujung jari tangan dan jari kaki. Kuku dapat tumbuh karena terdapat lapisan germinal pada akar kuku. Umumnya kuku berwarna merah jambu. Hal tersebut disebabkan adanya pembuluh darah di bawah kuku tersebut. Nah, itulah secara singkat mengenai struktur atau anatomi serta fungsi dari integumentary system atau sistem integumen pada tubuh manusia. Terima kasih semuanya bagi yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.